Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JJS guys, jalan-jalan sore JJS. Bab 405 sampai 406. Bab 405 mencabut rambut. Dengan bantuan Xiao Sui, Ye Guan menetap di sebuah hotel. Di dalam kamar, Ye Guan sedang duduk bersila di tepi tempat tidur, dengan tangan di lutut, menjalankan teori kosmik. Serap energi spiritual di tempat ini sangat sedikit. Jika bukan karena metode mistik kosmologis, dia mungkin tidak dapat menyerapnya. Dan dia menemukan bahwa kekuatan asli dari kultivasi tidak dapat digunakan, tetapi energi dalam yang baru diserap dapat digunakan. Sejujurnya, ini agak tidak normal. Dia sekarang merasa bahwa ini mungkin memang yang dilakukan ayahnya. Mungkinkah ayah ingin hancur lalu berdiri lagi? Istirahat lalu berdiri. Setelah memikirkan hal ini, Ye Guan menoleh dan melihat keluar jendela. Di cakrawala di luar jendela, ada bulan terang tergantung di sana. Penggemar, mata Ye Guan perlahan tertutup. Dulu, metode kultivasinya adalah meditasi dan pertarungan. Namun kini, ia merasa hidup sebenarnya adalah cara berkultivasi. Diriku sebelumnya terlalu cepat, tapi sekarang, setelah melambat, dia mendapati hatinya lebih tenang. Sekarang, dia suka sarapan, dia suka berbelanja, dia suka koin Cina. Bima Sakti sungguh luar biasa. Senyuman muncul di wajah Ye Guan. Pada saat ini, niat pedang meluap dari tubuhnya, lalu melewati jendela dan melayang dari langit. Namun segera, kekuatan misterius langsung menekan niat pedangnya. Ilmu pedang Ye Guan disegel lagi. Ye Guan juga tidak marah. Dia melihat ke ujung langit dan berkata sambil tersenyum, "Diao Mao, mari kita lihat berapa lama kamu bisa menyegelku." Ledakan, tiba-tiba, sebuah kekuatan menekan langsung pada Ye Guan, dan Ye Guan langsung merangkak ke tanah, tidak bergerak. Rumput, Ye Guan mengucapkan kata-kata terakhir saat dia tidak sadarkan diri. Rumah Su, di aula, Suzy dan Sumu duduk berhadapan. Sumu memandang Suzy dan berkata dengan suara berat, "Li Mingbo sudah mati." Suzy mengangguk dan berkata dengan tenang, "Saya tahu." Sumu bertanya, "Apakah dia membunuhnya?" Suzy mengangguk lagi. Sumu tetap diam. Suzy memandang Sumu, "Kakek khawatir?" Sumu tampak rumit. "Aku mengkhawatirkanmu." Suzy bingung. Sumu menghela nafas dengan suara rendah. "Nak, dia bukan orang biasa." Suzy sedikit mengangguk. "Aku tahu." Sumu memandang Suzy. Dia mungkin seorang praktisi seni bela diri kuno, atau bahkan seorang kultivator abadi yang legendaris. Suzy tetap diam, tapi perlahan menggenggam tangannya. Sumu ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi Suzy tersenyum dan berkata, "Kakek, aku tidak akan banyak berpikir."
Setelah Sumu terdiam beberapa saat, dia menghela nafas dengan suara rendah. Tidak masalah. Dia bukan orang jahat. Dia juga tidak punya niat buruk. Dan dia memperlakukanmu dengan tulus. Mampu berteman dengan orang seperti itu seseorang adalah berkah dari keluarga Su kami. Saat dia mengatakan itu, dia melirik Suzy dan menghela nafas dalam hatinya. Dia telah mengalami banyak hal dan memiliki lebih banyak hal untuk dipertimbangkan. Dia secara alami tahu bahwa cucunya dan Ye Guan tidak berasal dari dunia yang sama. Dan jika orang seperti Ye Guan memiliki pikiran jahat atau niat buruk sekecil apapun, itu akan menjadi bencana bagi orang biasa seperti mereka. Suzy tersenyum tipis. Kakek, dia orang yang sangat baik. Dan dia tidak pernah memberiku perasaan superior. Dan dia tidak memiliki niat buruk terhadapku. Omong-omong, dia memikirkan adegan ketika dia sengaja mabuk hari itu. Saat itu, dia awalnya mengira dia akan melakukan itu, dan dia sudah siap. Tapi, dia tidak melakukannya. Jangan melepas pakaian seorang gadis jika kamu belum siap memberinya masa depan. Inilah yang dia katakan. Dia awalnya sangat menyukainya, tetapi pada saat itu, dia semakin menyukainya. Mendengar perkataan Suzy, Sumu tersenyum tipis dan berkata, "Bagaimanapun, kamu, generasi muda, bisa menangani masalahmu sendiri. Kakek tidak perlu mengkhawatirkannya." Suzy mengangguk. "Oke," Sumu berkata dengan serius. "Ini hari ulang tahunmu lusa, dan seorang tamu terhormat akan datang." Suzy sedikit penasaran. "Tamu yang bermartabat?" Sumu mengangguk. "Ya, Suan Yuan Ling, wanita tertua dari keluarga Suan Yuan dari Yanjing. Awalnya saya mengiriminya undangan dengan sikap mencobanya. Dia tidak menanggapi saya pada awalnya. Tetapi hari ini, dia tiba-tiba tanggapi kami dan tiba tepat waktu keesokan harinya." Klan Suan Yuan, ekspresi Suzy serius. "Ini adalah salah satu dari 4 keluarga super di Yanjing. Jika pihak lain bersedia datang, tidak diragukan lagi itu akan menjadi kehormatan besar bagi keluarga Su." Suzy berkata, dia tidak setuju saat itu. Tapi dia tiba-tiba setuju hari ini. Saya kira ada alasannya. Sumu mengangguk sedikit. "Memang benar. Tapi kami tidak tahu. Tidak peduli apa. Karena dia bersedia datang, dia akan memberikan wajah keluarga Su kita. Dan dia akan menghiburnya dengan baik." Suzy mengangguk. Tentu saja. Sumu ragu-ragu sejenak. Lalu berkata, "Lusa, keluarga Wang juga akan datang." Suzy berkata dengan tenang. "Oh," Sumu tersenyum pahit dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah kakek dan cucu mengobrol sebentar, Suzy meninggalkan aula. Setelah kembali ke kamar, dia berbaring di tempat tidur, berguling-guling, tidak bisa tidur. Akhirnya, dia mengeluarkan ponselnya dan mengirimi Ye Guan pesan teks. "Apakah kamu tertidur?" Tidak ada tanggapan. Suzy memegang telepon dan menunggu dengan tenang.
10 menit kemudian, masih belum ada jawaban. Suzy memegang telepon dan terus menunggu. Setengah jam kemudian, masih belum ada jawaban. Suzy ragu-ragu dan memutar nomor Ye Guan, tapi tetap tidak ada yang menjawab. Suzy tiba-tiba merasa gugup dan segera berdiri. Xiao Sui pergi ke hotel. Pintu kamar Ye Guan tiba-tiba terbuka, dan Suzy berlari masuk. Saat dia melihat Ye Guan terbaring tak bergerak di tanah, wajahnya berubah drastis, dan dia bergegas ke sisi Ye Guan, lalu mengangkat Ye Guan dan berkata dengan suara gemetar, "Kamu, ada apa denganmu?" Saat dia mengatakan itu, dia hendak menelepon rumah sakit, tetapi pada saat ini, Ye Guan perlahan membuka matanya dan berkata dengan lemah, tidak apa-apa." Melihat Ye Guan terbangun, Suzy menghela nafas lega. Dia dengan cepat berkata, "Kamu, ada apa denganmu?" Ye Guan tersenyum pahit. "Saya dipukuli." Suzy tercengang. "Dipukuli?" Ye Guan mengangguk. "Ya." Suzy dengan cepat bertanya, "Siapa itu?" Ye Guan tersenyum pahit. "Aku juga tidak yakin." Padahal, apa yang dia katakan sebelumnya tentang mencabut rambut itu disengaja, hanya untuk menguji identitas pihak lain. Sekarang sepertinya tebakannya hampir sama. Kemungkinan besar itu ayah. Sepertinya Anda perlu lebih berhati-hati saat berbicara di lain waktu. Suzy sedikit marah. Siapa yang begitu kasar? Benar-benar tidak tahu malu. Ye Guan segera meraih tangan Suzy. "Tidak, ini salahku." Saat Ye Guan memegang tangannya, wajah Suzy menjadi sedikit merah dan berbisik, "Aku akan membawamu ke rumah sakit." Ye Guan menggelengkan kepalanya. "Tidak. Aku hanya ingin istirahat." Suzy sedikit mengangguk. "Aku akan menemanimu." Ye Guan mengangguk. "Oke." Saat dia berbicara, dia perlahan menutup matanya dan mengistirahatkan pikirannya. Suzy baru saja memeluk Ye Guan, karena ditekan sebelumnya. Pakaian di dada Ye Guan telah terbuka, memperlihatkan bekas luka. Melihat bekas luka itu, Suzy tercengang. Itu adalah bekas luka yang ditinggalkan Ye Guan saat dia mengambil peluru untuknya. Suzy dengan lembut membelai bekas luka itu dan berkata dengan suara gemetar, "Pasti sakit saat itu, kan?" Ye Guan perlahan membuka matanya, dan saat ini, air mata perlahan jatuh dari mata Suzy. Ye Guan tersenyum tipis. Dibandingkan sebelumnya, ini bukan apa-apa. Suzy memandang Ye Guan. "Apakah kamu pernah menderita banyak sebelumnya?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Membakar tubuh, membakar jiwa, itu lumrah." Suzy tidak bisa memahaminya, tapi dia tahu bahwa dia pasti sangat menderita di masa lalu. Setelah memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk Ye Guan lebih erat. Ye Guan menoleh dan melihat keluar jendela. Di langit, bulan bersinar terang. "Yanjing,"
Ye Guan perlahan menutup matanya. Dia pergi ke Yanjing dan tidak tahu apakah dia bisa melihat ayah dan bibinya dengan rok polos. Karena dia baru saja ditekan oleh kekuatan itu, kondisi pikirannya sangat buruk saat ini, dan segera dia tertidur di pelukan Suzy. Tapi saat ini, Xiao Xiao dari kelompok naga tiba-tiba muncul di depan pintu. Melihat Xiao Xiao tiba-tiba muncul, wajah Suzy tiba-tiba berubah drastis. "Siapa kamu?" Xiao Xiao mengabaikan Suzy dan menatap Ye Guan. Dia terluka. Merasakan permusuhan Suzy, Suzy segera berdiri di depan Ye Guan. Dia menatap Xiao Xiao dan memasukkan tangan kanannya ke dalam tasnya. Ada pistol. Setelah keluarga Li datang untuk membunuhnya, Sumu memberinya senjata. Xiao Xiao mengabaikan Suzy dan menatap Ye Guan. Faktanya, dia diam-diam mengikuti Ye Guan karena Ye Guan sekarang tergolong orang yang sangat berbahaya. Orang-orang di atas masih memeriksa asal-usul Ye Guan, dan dia tiba-tiba muncul karena dia menemukan Ye Guan sepertinya terluka. Jika kita menangkapnya sekarang, itu pasti peluang terbaik. Menangkap, Xiao Xiao menatap Ye Guan dengan ragu-ragu. Dia masih takut pada Ye Guan. Tapi dia juga tahu bahwa ini mungkin kesempatan terbaik untuk menangkap Ye Guan. Di sampingnya, Suzy tampak sangat waspada. Saat ini, Xiao Xiao tiba-tiba mengangguk, dan sebuah botol putih kecil jatuh di depan Suzy. "Ini untuk penyembuhan, berikan padanya." Suzy tercengang. Xiao Xiao melirik Ye Guan. "Aku tidak punya niat buruk terhadapnya." Dia akhirnya menyerah. Karena intuisinya mengatakan kepadanya bahwa pria di depannya mungkin bukan seorang seniman bela diri, tetapi seorang abadi. Jika dia benar-benar abadi, dia pasti tidak akan mampu melawan kelompok naga. Untuk orang yang tidak terikat seperti itu, Anda hanya bisa menunjukkan kebaikan dan alasan padanya. Tetapi Anda tidak bisa menggunakan kekerasan padanya. Terlebih lagi, pria di depannya adalah orang yang berakal sehat dan tidak membunuh tanpa pandang bulu. Jika dia memanfaatkan bahaya orang lain saat ini dan tidak dapat menahannya sampai mati, dia dan kelompok naga mungkin akan berada dalam bencana. Dalam pekerjaannya, seseorang harus menilai situasi dan menentukan dengan jelas siapa yang bisa dan tidak bisa melawan. Suzy mengambil botol giok putih itu, tapi dia masih waspada. Xiao Xiao melirik Suzy, lalu berkata, "Nona Suzy, dia adalah kamu." Suzy ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Pacar?" "Pacar?" Xiao Xiao tertegun sejenak, lalu ekspresinya menjadi aneh. Suzy sedikit mengernyit. "Apa? Kelihatannya tidak seperti itu." Xiao Xiao melirik Suzy, membuka telapak tangannya, dan sebuah kartu emas jatuh di depan Suzy. "Nona Suzy, ini informasi kontak saya. Jika Anda membutuhkannya, Anda dapat menghubungi kami kapan saja."
Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Melihat Xiao Xiao pergi, Suzy menghela nafas lega. Pada saat ini, Ye Guan, yang berada di tanah, tiba-tiba membuka matanya dan melirik keluar pintu. Jika wanita itu berani bergerak, dia pasti akan mati. Di luar pintu, seorang pria paruh baya berdiri di depan Xiao Xiao. Dia sedikit tidak puas dan bertanya, "Mengapa kamu tiba-tiba menyerah?" Xiao Xiao terdiam lama dan berkata, "Dia adalah seorang kultivator." Pria paruh baya itu tercengang. Xiao Xiao menggelengkan kepalanya sedikit. "Kami yang berlatih seni bela diri tidak bisa mengalahkan kultivator abadi. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, bergabunglah dengannya dan berteman baik dengannya." Pria paruh baya, bab 406, Selamat tinggal, Tuan Pena Dao hebat. Di dalam kamar, Suzy melihat Ye Guan bangun dan segera memeluknya dan berbisik, "Kamu baik-baik saja?" Ye Guan menggelengkan kepalanya dan melihat botol giok putih di tangan Suzy dengan ragu-ragu. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Coba kulihat." Suzy mengangguk, lalu membuka botol giok putih. Hanya ada 2 pil di dalam botol. Ye Guan menciumnya dengan lembut, lalu berkata, "Tidak masalah." Mendengar ini, Suzy segera menuangkan pil dan memberikannya kepada Ye Guan. Setelah obat mujarab masuk ke dalam tubuhnya, meskipun dia tidak memiliki energi spiritual, dia merasa lebih baik. Dia berdiri perlahan, lalu berjalan ke tempat tidur dengan bantuan Suzy. Dalam hatinya, "Aku tidak bisa dengan mudah menantang segel itu di masa depan." Kali ini, sungguh tak tertahankan. Seolah memikirkan sesuatu, Ye Guan menoleh untuk melihat Suzy di sampingnya, tersenyum dan berkata, "Kembali." Suzy menggelengkan kepalanya, "Aku tidak khawatir. Ye Guan Dao, aku baik-baik saja. Kita akan ke Yanjing dalam 2 hari, dan lusa adalah hari ulang tahunmu. Pasti ada banyak hal yang harus kamu urus." Suzy masih menggelengkan kepalanya. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, apakah kamu ingin tidur denganku?" Mendengar perkataan Ye Guan, wajah Suzy langsung memerah. Seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Ye Guan sambil tersenyum. "Oke." Ye Guan tercengang. Melihat Ye Guan tertegun, Suzy memutar matanya ke arahnya. Dia memiliki hati seorang pencuri tetapi tidak memiliki keberanian pencuri. Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke samping dan berbaring di sofa, lalu berkata, "Tidurlah." Ye Guan mengangguk. Oke, saat ini, Ye Guan kelelahan, jadi dia tertidur dengan cepat. Hari kedua, ketika Suzy bangun, dia menemukan bahwa dia sudah terbaring di tempat tidur. Seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke samping, di mana Ye Guan sedang berbaring di sofa. Saat ini, Ye Guan perlahan membuka matanya.
Saat dia melihat mata Suzy, dia tersenyum tipis. Apakah kamu sudah bangun? Suzy mengangguk. Ya, Ye Guan tersenyum dan berkata, ayo makan. Senyuman muncul di bibir Suzy. Oke, keduanya mandi dan meninggalkan kamar. Setelah sarapan, keduanya berpisah. Bagaimanapun, Suzy masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Di depan pintu hotel, Ye Guan mulai mendapat beberapa masalah. Besok Suzy ulang tahun, hadiah apa yang harus kuberikan? Seolah memikirkan sesuatu, Ye Guan tiba-tiba berkata, keluar. Saat suara itu turun, seorang wanita tiba-tiba keluar dari samping. Itu adalah Xiao Xiao. Hari ini, Xiao Xiao tidak mengenakan seragam, tetapi sweater ketat dan rok panjang. Ye Guan memandang Xiao Xiao. Apakah kamu masih mengikutiku? Xiao Xiao menatap Ye Guan. Saya ingin berbicara dengan Tuan Ye. Ye Guan mengangguk. Ayo kita bicara sambil berjalan. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Xiao Xiao melirik Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Keduanya berjalan menuju pinggir jalan. Ye Guan berkata, tanya. Xiao Xiao memandang Ye Guan. Bolehkah aku bertanya sesuatu? Ye Guan mengangguk. Saya tidak berjanji untuk menjawab. Setelah Xiao Xiao terdiam beberapa saat, dia bertanya, apakah Anda seorang kultivator? Ye Guan mengangguk. Ya, ekspresi Xiao Xiao langsung menjadi serius. Ini benar-benar milik Xiu Xian. Xiao Xiao menahan keterkejutan di hatinya dan bertanya lagi, untuk apa kamu di sini? Ye Guandao, mewarisi bisnis keluarga, mewarisi bisnis keluarga. Xiao Xiao tercengang. Ye Guan memandang Xiao Xiao. Apakah kamu dari grup naga? Xiao Xiao mengangguk. Ye Guan bertanya lagi, penegakan hukum? Xiao Xiao berkata, ya. Ye Guan tiba-tiba bertanya, apakah kamu ingin menjadi abadi? Xiao Xiao tercengang. Ye Guan menatap Xiao Xiao. Apakah kamu mau? Xiao Xiao dengan cepat berkata, apakah tidak apa-apa? Ye Guan mengangguk. Oke. Xiao Xiao berkata dengan suara yang dalam, kondisimu. Ye Guandao, Anda dapat membantu saya menangani beberapa hal yang tidak ingin saya tangani di masa depan. Xiao Xiao segera berkata, oke. Ye Guan memandang Xiao Xiao. Apakah kamu tidak takut aku akan melakukan sesuatu yang ilegal? Xiao Xiao menatap Ye Guan. Kami tidak bisa menghentikanmu melakukan sesuatu yang ilegal. Tapi aku yakin kamu tidak akan melakukannya. Ye Guan tersenyum dan berkata, kenapa? Xiao Xiao berkata dengan suara yang dalam, kamu membunuh Subin karena Subin memiliki niat membunuh terhadapmu. Terlebih lagi, dia ingin menculik Nona Mu. Kamu membunuh Mu karena dia datang untuk membunuhmu lebih dulu. Hal yang sama berlaku untuk membunuh Li Mingbo.
kamu tidak pernah mengambil inisiatif untuk membunuh siapapun. Jadi kamu adalah tipe orang yang tidak menyinggung perasaanku. Ye Guan tiba-tiba bertanya, apakah orang-orang di belakang Su Bin mengincar nonamu? Xiao Xiao berkata dengan tenang, jangan khawatir, kami telah menyelesaikannya. Kamu melirik Xiao Xiao dan berkata, aku tertarik. Xiao Xiao bertanya, apakah kamu membutuhkan aku untuk menjadi muridmu? Ye Guan menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Xiao Xiao berkedip, saya akan belajar dari Anda. Akankah saya bisa terbang pada akhirnya, seperti terbang di langit? Ye Guan tersenyum dan berkata, ya. Xiao Xiao tiba-tiba menjadi bersemangat, oke. Kamu melihat sekeliling dan kemudian berkata, hanya ada sedikit energi spiritual di tempat ini, dan sangat sulit untuk berlatih secara normal. Namun, Anda dapat meletakkan fondasinya terlebih dahulu. Xiao Xiao mengangguk, aku mendengarkanmu, Ye Guandao. Apakah Anda punya pena dan kertas? Xiao Xiao berkata, tunggu sebentar. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang. Kekuatan spesialnya adalah tembus pandang. Tapi selain tidak terlihat, ia tidak memiliki fungsi lain. Segera, Xiao Xiao muncul lagi di depan Ye Guan. Ye Guan mengambil pena dan mulai menulis. Setelah beberapa saat, dia menyerahkan kertas itu kepada Xiao Xiao. Ini adalah metode kultivasi sederhana. Kamu bisa berlatih sesuai dengan itu. Cara sederhana untuk berlatih, baginya, itu adalah metode budidaya sederhana. Tetapi di Blue Star, itu adalah metode budidaya tertinggi. Xiao Xiao merasa seperti dia telah menemukan harta karun. Jadi dia segera mengumpulkannya dan berkata dengan tulus, terima kasih. Ye Guan meletakkan penanya dan berkata, aku ingin bertanya padamu. Xiao Xiao berkata, kamu bertanya, Ye Guandao, ini hari ulang tahun perempuan. Hadiah ulang tahun apa yang lebih baik? Xiao Xiao berkedip, kirimkan ke Nona Suzy. Ye Guan mengangguk, ya. Xiao Xiao berpikir sejenak dan kemudian berkata, biasanya, semakin mahal semakin baik, seperti perhiasan dan sebagainya. Namun, latar belakang keluarga Nona Suzy tidak biasa, jadi dia mungkin tidak menyukai hal semacam ini. Ye Guan mengangguk, menurutku juga begitu. Xiao Xiao berkata, saya harus memberi Anda sesuatu yang berbeda. Ye Guan memandang Xiao Xiao dan berkata, katakan padaku. Xiao Xiao merenung sejenak dan kemudian berkata, apa yang kamu punya? Punya apa? Ye Guan tercengang. Apa yang kamu punya sekarang? Aku bahkan tidak punya sehelai rambut pun di kepalaku sekarang. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Melihat ekspresi Ye Guan, Xiao Xiao ragu-ragu sejenak, lalu berkata, apakah kamu memiliki harta dari keluarga abadi?
Ye Guan menggelengkan kepalanya. Tidak, Xiao Xiao terdiam. Ye Guan juga terdiam. Memang sedikit malu. Seolah memikirkan sesuatu, Ye Guan tiba-tiba berkata, "Seberapa jauh Gunung Fanjing dari sini?" Gunung Fanjing, Xiao Xiao memandang Ye Guan. 1 jam. Ye Guan Dao, bawa aku ke sana. Kami hanya dapat meminjam sebagian harta dari Master Dadaobi. Karena Arya mengatakan bahwa Master Dadaobi memiliki banyak harta. Setelah mendengar kata-kata Ye Guan, Xiao Xiao berkata, segera. Saat dia berbicara, dia membuat panggilan telepon, dan segera, sebuah mobil sport tiba-tiba melaju ke arah mereka berdua. Xiao Xiao melambaikan tangannya, dan pengemudinya keluar dari mobil dan pergi. Xiao Xiao memandang Ye Guan. "Ayo pergi." Ye melirik mobil di depannya dan berkata, "Mobil ini kelihatannya bagus." Xiao Xiao berkata, "Model terbaru berharga hampir 100 juta koin Tiongkok." Ye Guan mengangguk sedikit, lalu masuk ke dalam mobil. Xiao Xiao menginjak pedal gas, dan mobil itu terbang keluar seperti anak panah dari tali. Xiao Xiao tiba-tiba berkata, "Saat kamu terbang, apakah mobil ini secepat ini?" Kamu melirik ke arah Xiao Xiao dan berkata, "Buatlah puluhan ribu kali lebih cepat." Xiao Xiao berkedip, "Anggap saja aku tidak bertanya." Mata Ye Guan perlahan tertutup. "Fanjingsan, apakah Master Dao Dao Brush benar-benar ada di Fanjingsan?" "Bagaimanapun, harus memeriksanya." Xiao Xiao bertanya lagi, "Siapa yang lebih baik, kamu atau Sun Wukong?" Ye Guan sedikit mengernyit dan menoleh ke arah Xiao Xiao. "Sun Wukong." Xiao Xiao mengangguk. "Monyet itu." Ye Guan menatap Xiao Xiao. "Berkendaralah dengan baik. Aku bisa mati, tapi aku tidak ingin mati dalam kecelakaan mobil, karena itu akan terlalu memalukan." Xiao Xiao berkata, "Oh, jangan berani bertanya lagi dan konsentrasi dalam mengemudi." Dalam waktu kurang dari 1 jam, keduanya tiba di Gunung Fanjing. Gunung Fanjing diberi nama Tanah Murni Brahma, membentang ratusan mil dan megah. Ini adalah salah satu tempat pemandangan paling terkenal di Qianzhou. Ketika keduanya tiba di kaki Gunung Fanjing, ada kerumunan besar dan sangat meriah. Keduanya berjalan menuju gunung. Ye Guan mengangkat matanya dan melihat bahwa di antara puncak yang jauh, beberapa kuil yang dibangun di atas gunung dapat terlihat samar-samar, sementara lebih tinggi dan jauh, terdapat lautan awan. Ketika mereka mencapai titik tengah gunung, Ye Guan menemukan ada batu Buddha megah tergeletak di puncak gunung tidak jauh di depan kepala mereka. Panjangnya sekitar 1000 meter. Xiao Xiao memandang ke arah Buddha yang sedang berbaring, dan kemudian berkata, "Orang-orang dari seluruh dunia datang ke Gunung Fanjing, kebanyakan untuk menyembah Buddha ini. Oleh karena itu,
Dunia juga mengatakan bahwa gunung adalah Buddha dan Buddha adalah gunung. Ye Guan mengangguk sedikit, dan mereka berdua berjalan menuju puncak utama. Ketika mereka tiba di puncak utama, Ye Guan berbalik dan melihat seluruh kota sejauh mata memandang. Pemandangannya luar biasa. Senyuman muncul di wajah Ye Guan. Ahli kuas Dao Dao ini tahu bagaimana memilih tempat. Sangat menyenangkan berlatih di tempat seperti ini setiap hari dan melihat pemandangan. Keduanya berjalan menuju dua kuil di kejauhan. Xiao Xiao melihat kedua kuil tidak jauh dari sana dan berkata, yang paling terkenal di Gunung Fanjing adalah Istana Sakyamuni dan Istana Maitreya di kubah emas. Kedua aula tersebut membentang di ngarai Jindao. Bangunan ini benar-benar itu adalah puncak dari gunung. Jadi kuil Fanjingsan adalah kuil tertinggi di dunia. Sambil berbincang, mereka berdua sudah sampai di balai Sakyamuni, dan banyak orang yang membakar dupa. Ye Guan membawa Xiao Xiao ke aula. Dia melihat sekeliling dan tidak melihat Master Dao Brush. Bukankah di sini? Ye Guan mengerutkan kening. Tetapi pada saat ini, seolah dia merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke pintu. Di depan pintu, berdiri seorang pria, menyapu lantai dengan sapu. Melihat pria itu, Ye Guan tercengang. Pria itu juga tercengang. Saat berikutnya, pria itu membuang sapu dan meletakkan tangan kanannya di belakang punggungnya. Ye Guan berjalan cepat. Dia menatap pria itu dan kemudian berkata, "Kamu menyapu lantai?" Pria itu berkata dengan serius. Menyapu lantai juga merupakan semacam latihan spiritual. Kamu tidak mengerti. Saat itu, tiba-tiba terdengar suara biksu gendut dari samping. Kamu malas lagi? Masih mau makan? Kamu Guan? Bersambung.